respirasi atau pernafasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pernafasan dada, dan yang kedua, sistem pernafasan perut. Memasuki materi sistem pernafasan dada. Pernafasan dada melibatkan otot dada atau musculus pectoralis dan otot antar tulang rusuk yang disebut musculus intercostalis. Secara inspirasi, musculus intercostalis berkontraksi dan tulang rusuk terangkat, menyebabkan perluasan rongga dada karena terisi oleh udara dan pulmo mengembang, sehingga tekanan udara dalam rongga dada lebih rendah daripada tekanan atmosfer, sehingga udara dapat masuk. Secara ekspirasi, musculus intercostalis rileks. Tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, menyebabkan pengecilan rongga dada dan tekanan udara dalam rongga dada meningkat. Sebagai hasilnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara atmosfer dan udara akan keluar. Lalu, memasuki materi yang kedua, sistem pernafasan perut. Pernafasan perut pada sistem pernafasan melibatkan otot diafragma yang berada pada bagian bawah perut. Jenis pernafasan ini umumnya terjadi pada saat kamu tidur. Secara inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Gerakan diafragma ini menyebabkan perluasan rongga dada sehingga tekanan udara menjadi lebih rendah. Bersamaan dengan itu, paru-paru mengembang, sehingga membuat tekanan udara lebih rendah daripada tekanan udara atmosfer. Dengan demikian, udara dapat masuk. Secara ekspirasi, otot diafragma menjadi rileks dan otot dinding perut berkontraksi sehingga diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan pengecilan rongga dada dan peningkatan tekanan sehingga udara dalam paru-paru bisa keluar. Berikut adalah gambar dari sistem pernafasan dada dan sistem pernafasan perut baik secara inspirasi maupun ekspirasi. Pernafasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal adalah pernafasan yang terjadi di permukaan alveolus di dalam organ paru-paru. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Untuk pernafasan internal adalah pertukaran udara antar sel darah merah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jenis pernafasan ini terjadi pada lokasi yang lebih dalam daripada pernafasan eksternal. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai zona konduksi dan zona respirasi dalam sistem pernapasan. Zona konduksi sendiri tidak mengandung alveoli. Zona ini tidak memiliki alveoli, yang berarti tidak ada struktur yang memungkinkan pertukaran gas langsung. Zona konduksi tidak ambil bagian pada proses pertukaran gas. Fungsi utama zona konduksi adalah mengarahkan udara ke zona respirasi. Udara yang melewati zona ini tidak terlibat dalam pertukaran gas antara darah dan udara. Zona konduksi juga ada ruang rugi anatomi. Zona konduksi dikenal juga sebagai ruang rugi anatomi karena tidak terlibat dalam pertukaran gas. Di sini juga ada zona respirasi. Zona respirasi itu mengandung alveoli. Zona ini memiliki alveoli yang merupakan kantung udara, tempat terjadinya pertukaran gas. Zona respirasi juga terlibat pada proses pertukaran gas. Di zona ini, respirasi oksigen dari udara yang dihirup masuk ke dalam darah, dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke dalam alveoli untuk dikeluarkan dari tubuh. Dan juga ada struktur yang diliputi. Zona konduksi meliputi struktur seperti hidung, faring, laring, dan trakeas, bronkus, dan bronkiolus. Sementara zona respirasi itu mencakup bronkiolus, respiratoris, dan ductus alveolar dan alveoli. Fisiologi paru. Fungsi utama paru yaitu proses respirasi, yaitu usaha tubuh untuk memenuhi O2 untuk metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai metabolisme. Selanjutnya, ada ventilasi, proses masuk dan keluarnya udara melalui saluran napas ke dalam paru, meliputi inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya, di ventilasi terdapat fase inspirasi awal, yaitu tekanan intraspleura menurun sekitar minus 6 mm mmHg. Tekanan pada saluran nafas menjadi negatif. Aliran udara masuk ke dalam paru di akhir inspirasi
recoil paru, rongga dada ke posisi semula. Tekanan saluran nafas lebih tinggi, lebih dari tekanan atmosfer. Selanjutnya yaitu ekspirasi. Ventilasi alveolar dan ruang rugi dead space. Ya, meliputi yang pertama, pertukaran gas terjadi di dalam alveoli ketika udara inspirasi masuk dan terjadi difusi dengan pembuluh darah kapiler. Yang kedua, tidak semua udara inspirasi mencapai alveoli dan berpartisipasi dalam pertukaran gas. Yang ketiga, volume udara pada akhir inspirasi yang tetap ada di dalam saluran nafas konduksi disebut ruang rugi anatomis. Ruang rugi fisiologis adalah ruang rugi anatomi plus ruang rugi alveolar. Yang kedua, ruang rugi alveolar sangat sedikit sehingga ruang rugi fisiologik sama dengan ruang rugi anatomik. Volume gas di dalam alveolus yang tidak mendapat perfusi disebut sun dan kelebihan volume gas dalam alveolus disebut dead space. Volume ruang rugi anatomis pada laki-laki dewasa normal yaitu 150 sampai 180 ml. Volume ruang rugi fisiologis orang muda normal sedikit lebih besar, sekitar 25% sampai 35%. Volume udara yang berperan dalam pertukaran gas disebut ventilasi alveolar dengan persamaan VA sama dengan VE minus VD. Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya ada materi perfusi. Perfusi ini merupakan komponen ketiga dari fisiologis paru-paru. Perfusi ini merupakan distribusi darah yang telah teroksigenisasi di dalam paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Aliran darah di dalam paru merupakan tekanan yang lebih rendah, kira-kira 1/5 tekanan darah dari sistemik. Aliran darah di paru-paru sangat terpengaruh oleh gravitasi bumi, sehingga perfusi basal paru lebih besar dibandingkan perfusi apex. Setelah itu, kita akan membahas tentang rasio ventilasi perfusi atau V per Q. Ventilasi alveolar normalnya 4 liter per menit, sedangkan kecepatan aliran darah kapiler paru adalah 5 liter per menit. Makanya rata-rata V per Q adalah 4/5 atau 0,8. Lalu, rasio ventilasi perfusi pada setiap paru itu beda-beda loh. Ada aspek paru yang menerima ventilasi lebih banyak dibandingkan dengan basal paru. Tetapi ada juga yang menerima aliran darah perfusi lebih sedikit dibanding dengan basal paru. V per Q bagian apex lebih besar daripada basal paru-paru. Pengukuran valv paru-paru. Yang pertama, untuk mengukur ventilasi paru-paru bisa dengan menggunakan metode spirometri, yakni prosedur pemeriksaan fungsi paru-paru yang dilakukan dengan alat khusus bernama spirometer. Alat ini terdiri dari corong dan tabung yang terhubung ke sebuah mesin. Nantinya mesin tersebut akan mencatat jumlah aliran udara yang dihirup dan dihembuskan oleh paru-paru, sekaligus menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik. Selanjutnya, inner gas dilution atau pengenceran gas merupakan metode untuk menentukan volume paru-paru yang tidak dapat ditentukan dari spirometri sederhana. Kemudian, dengan body plethysmography atau pulmonary function test adalah tes untuk mengukur volume udara yang bisa ditampung oleh paru-paru. Terakhir, untuk mengukur ventilasi paru-paru bisa dengan nitrogen washout atau tes untuk mengukur ruang mati anatomis di paru-paru selama siklus pernafasan, serta beberapa parameter yang terkait dengan penutupan saluran udara. Yang terakhir, untuk mengukur ventilasi paru-paru bisa dengan nitrogen washout atau tes untuk mengukur ruang mati anatomis di paru-paru selama siklus pernafasan, serta beberapa parameter yang terkait dengan penutupan saluran udara. Yang kedua, untuk mengukur difusi paru-paru hanya bisa dilakukan dengan AGD, alias analisis gas darah, atau istilah lainnya ABG, arterial blood gas, adalah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa pH yang ada di dalam darah. Bisa dilakukan dengan dua cara, yakni saturasi O2 atau pulse oximetry. Yang ketiga, cara untuk mengukur perfusi paru-paru, yakni alat untuk mengukur kadar oksigen yang ada di dalam darah. Lalu, yang kedua, analisis gas darah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di bagian difusi paru-paru.
Selanjutnya ada volume paru-paru. Volume paru-paru itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang volume paru-paru. Volume paru-paru itu yang pertama ada kapasitas vital paru-paru atau VC. Kapasitas vital paru-paru ini merupakan jumlah volume udara tidal ditambah dengan volume maksimal inspirasi ditambah dengan volume maksimal ekspirasi sehingga menghasilkan jumlah sebesar 3.500 cc. Lalu ada kapasitas total paru-paru yang merupakan jumlah volume udara pada kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu sehingga menghasilkan jumlah sebesar 4.500 cc. Yang ketiga ada apa nih? Ada kapasitas fungsional residu atau FRC yang merupakan volume udara yang tertinggal di paru-paru setelah melakukan ekspirasi pada pernafasan normal dengan rumus volume maksimal ekspirasi ditambah dengan volume residu. Yang keempat ada apa? Ada kapasitas inspirasi. Wah, kapasitas inspirasi ini apa sih? Kapasitas inspirasi ini yaitu volume udara yang dapat diinspirasi setelah kita melakukan ekspirasi normal dan sebanding dengan rumus dari volume total ditambah dengan volume maksimal inspirasi. Lalu selanjutnya ada inspiratory reserve volume. Apa itu? Itu adalah udara komplementer atau volume maksimal inspirasi yang merupakan volume udara yang dapat dihirup oleh paru-paru secara maksimum setelah inspirasi normal sebesar 1.500 cc. Lalu ada expiratory reserve volume atau udara suplemen atau bisa disebut juga dengan volume maksimal ekspirasi yang merupakan volume udara yang dapat dihembuskan dari paru-paru secara maksimal setelah kita melakukan ekspirasi normal sebesar 1.500 cc. Lalu ada apa lagi? Ada volume tidal. Nah, volume tidal ini merupakan volume udara yang keluar masuk dalam saluran pernafasan sebesar 500 cc saat terjadi pernafasan biasa. Wah, jadi selama kita bernafas biasa itu kita mengeluarkan dan memasukkan udara sebesar 500 cc ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir ada residual volume. Residual volume ini apa sih? Residual volume ini adalah udara residu teman-teman. Nah, udara residu ini merupakan volume udara yang tersimpan di dalam paru-paru kita dan itu tidak dapat dikeluarkan lagi atau yang selalu tersimpan di dalam paru-paru sebesar 1000 cc. Wah, ternyata baik juga ya tersimpan di paru-paru kita. Tanda-tanda vital pada pernapasan normal itu ada apa aja sih? Yang pertama, respiratory rate normal pada orang dewasa yaitu sekitar 16-24 kali per menit. Dan untuk bayi berumur kurang dari 1 tahun itu respiratory rate normalnya sekitar 16-28 kali per menit. Kemudian ada pernapasan lambat tidak normal atau disebut bradypnea, yaitu kurang dari 16 kali per menit. Dan pernapasan cepat atau disebut tachypnea itu lebih dari 24 kali per menit. Kemudian ada apnea, napas terhenti, yaitu 0 kali per menit. Kemudian ada dyspnea, yaitu sesak napas. Kemudian saturasi oksigen normal yaitu sekitar 92% atau 94% sampai 100%.